Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sudah sekian lama kita tidak berjumpa secara langsung dan juga kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tetapi puji Tuhan, hari ini, di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun melalui media online. Oleh karena itu, walaupun ibadah ini dilakukan secara online, Ibu berharap kita semua yang mengikuti ibadah dapat mengikutinya dengan penuh hikmat. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Hilanglah Keraguanku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Indra Kurniadi Chandra. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita masuk dalam saat teduh sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Saat teduh selesai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Bersama-sama kita memuji Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Kristus besertamu. juga besertamu. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih, seringkali pengetahuan kita tentang Tuhan tidak sejalan dengan perilaku hidup kita. Kita tahu apa yang baik, tetapi kita enggan melakukannya. Kita tahu Tuhan begitu maha kuasa, tetapi kita sering tidak mengandalkan Dia di dalam usaha-usaha kita. Tanpa kita sadari, kita sedang meragukan kuasa-Nya. Kita jadi sangat mudah khawatir, bahkan putus asa ketika menghadapi berbagai kesulitan. Kita menjadi begitu lelah sehingga kita tidak lagi berpikir panjang dan melakukan dosa, berbagai jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini, saya mengajak Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih untuk berdoa secara pribadi. Mari kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dan berhasil mengalahkan kematian. Ia mengampuni segala dosa kita. Ia menyelamatkan saat kita lemah terhimpit dosa. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Bagi setiap kita yang dengan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah pengampunan dosa kepada kita. Untuk itu, Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih dipersilakan berdiri. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun diampuni. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama dengan tetap berdiri kita memuji Tuhan dari NKB 21. Ku diberikan kidung baru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara warga SMA Penabur Kota Tangerang. Sebelum saya melayani firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur kami hidup di tengah teknologi yang begitu maju Tuhan, sehingga masa karantina wilayah ini tidak menghalangi kami untuk mendengar firman, membaca firman, merenungkan, bahkan dari berbagai sumber yang begitu masif di internet. Pagi ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan yang kiranya mau berbicara kepada kami. Berkati ya Tuhan pelayanan firman ini. Urapi hamba-Mu menyampaikan dengan baik. Dan guru-guru anak-anak Tuhan mendengarkan juga dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan tema Hilanglah Keraguanku. Dan firman Tuhan pada hari ini didasarkan di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan membacakan lebih dulu buat kita semua. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu,
dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sampai di sini pembacaan firman. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, konteks daripada firman Tuhan yang kita baca barusan ini adalah mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kita tahu bersama Yesus Kristus mati dan bangkit. Dan orang abad pertama yang waktu itu mendampingi hidup Yesus, menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus, kematian maksud saya, itu tidak mudah untuk menerima fakta bahwa Yesus itu bangkit. Yesus mati, ya itu terlihat. Tapi fakta kebangkitan tidak mudah diterima. Kalau kita membaca kitab-kitab Injil, saudara-saudara, yang pertama kali percaya bahwa Yesus bangkit itu adalah Maria, seorang perempuan yang menurut adat orang Yahudi kesaksian perempuan itu tidak bisa diperhitungkan sebagai kebenaran. Kedua, saya catat di sini adalah Yohanes. Waktu Yohanes dan Petrus berlari ke kubur, Yohanes percaya, Petrus tidak. Dan yang ketiga adalah Kleopas yang sedang berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita ingat ceritanya, Yesus memecahkan roti dan Kleopas serta temannya percaya. Sisanya tidak ada dari murid-muridnya yang percaya. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa Thomas itu punya banyak teman. Gak hanya dia yang tidak percaya kebangkitan Yesus, tetapi banyak murid-murid yang lain juga gak percaya, termasuk Petrus yang sudah melihat kubur kosong, tidak percaya. Alkitab mencatat hanya Yohanes yang percaya. Saudara-saudara, saya mau memulai penjelasan ini dari pasal 20 ayat yang ke-25. Kita melihat Alkitab kita masing-masing ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Saudara bisa lihat di dalam ayat ini, Tuhan kemudian menampakkan diri, tapi penampakannya itu kepada murid-murid yang lain minus Thomas. Ya. Gak tahu nih apa yang terjadi dengan Thomas. Waktu Yesus menampakkan diri, setelah yang 3 orang tadi saya sebutkan, Yesus menampakkan diri kepada komunitas murid Yesus, tapi pas Thomasnya lagi skip pada saat itu. Kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Saudara-saudara, saya sangat menyarankan saudara-saudara untuk cek ke dalam Alkitab, kata paku di dalam Alkitab itu di mana aja. Ketika saya merenungkan bagian ini, saudara-saudara, saya mendapati bahwa ternyata kata paku di dalam Alkitab itu hanya ada di Injil Yohanes pasal 20 ayat ini. Saya tadi iseng-iseng cek di Alkitab saya, paku itu hanya ada di sini, yang lain itu hanya berpaku atau terpaku atau bapaku, maaf kalau saya nggak salah. Jadi tidak ada kata paku saudara-saudara di dalam Alkitab kecuali di sini. Di Jumat Agung tidak ada kata paku. Kata paku hanya di sini. Saya melihat saudara bagian ini, Thomas itu orang yang cukup detail dalam menyaksikan penderitaan Yesus. Thomas itu orang yang cukup detail dalam menyaksikan penderitaan Yesus. Bekas paku ada di tangannya. Sebelum saya melihat bekas paku di tangannya, saya nggak akan percaya. Saya melihat saudara Thomas ini orang yang cukup saya rasa ya, menurut saya Thomas ini orang yang
memperhatikan Yesus itu seperti orang yang mungkin dimutilasi. Pakai mahkota duri, memikul salib di dalam Via Dolorosa, jalan salib itu. Bagaimana mungkin orang yang terluka, tercabik-cabik di tangan dan di lambungnya, bagaimana mungkin orang yang mengalami penganiayaan berat bisa bangkit? Thomas lihat kebangkitan Lazarus. Lazarus dibangkitkan Yesus. Dan Lazarus gak punya luka sebanyak itu. Tetapi Yesus siapa yang mau membangkitkan? Mari kita lihat ayat yang ke-26. Yohanes 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, saudara bayangkan 8 hari. Berarti Thomas itu dibiarkan dalam keraguan-raguan 8 hari. Sementara murid-murid Yesus joyful, penuh dengan sukacita. Thomas 8 hari, seminggu lebih. Jadi seminggu setelah Paskah kira-kira. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Ya, pintu dikunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus melewati pintu yang terkunci. Kita nggak akan bahas bagaimana dia tembus atau pintunya kebuka dulu. Tapi anyway, Yesus melewati pintu yang terkunci. Itu mujizat. Itu sebuah mujizat. Kemudian ayat 27, Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Ke dalam lambung. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kebangkitan Yesus Kristus diverifikasi oleh Thomas. Bagus nggak saudara diverifikasi? Bagus ya. Kita mengetahui sesuatu itu kebenaran kalau kita memverifikasi. Kalau ada bukti, kalau ada evidence, kalau ada kasat mata terlihat, kita percaya. Nah, itu baru kebenaran. Saya setuju saudara tidak mengingkari hal itu. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas bertobat saudara. Karena dia sudah memverifikasi. Tapi pesan firman Tuhannya bukan di situ menurut saya. Oh, kebenaran Kristen diverifikasi. Bukan di bagian itu dalam perenungan kita pada hari ini melalui teks yang saudara berikan kepada saya. Kalau boleh, saudara tolong baca di rumah saudara masing-masing ayat 29 ini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi ya. Kata Yesus kepadanya, pada Thomas nih yang udah bertobat, saudara. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara, apa yang saudara gumulkan ketika mendengar Yesus ngomong kalimat ini kepada Thomas? "Ya, kalau aku mencucukkan tanganku ke jarinya, bekas paku, aku percaya." Saudara-saudara, Yesus ini menurut saya ya, Yesus malah ngomelin Thomas. Yesus menegur Thomas. "Karena engkau telah melihat, engkau percaya." Cengli lah itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Lebih berbahagia kalau Anda dan saya bukan Thomas. Setelah Thomas mencucukkan jarinya, Thomas bertobat. Yesus mengatakan lebih baik kalau orang itu tidak melihat dan dia percaya. Saudara-saudara, sejenak saya ingin membacakan 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. "Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu."
Saudara-saudara, saya melihat di sini firman Tuhan itu mengatakan jadi orang jangan kayak Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hidup ini itu mengandalkan faith seeing, bukan eye seeing. Hidup ini mengandalkan faith seeing, bukan eye seeing. Saudara, ini saya rasa topik yang cukup berat ya saudara ya, untuk dibicarakan secara online dalam waktu 15 menit seperti ini. Hampir mustahil saya untuk meyakinkan saudara-saudara. Tapi saya coba untuk mengatakan begini. Saudara, orang kalau punya mata jasmani, eye seeing, dia melihat, dia pasti percaya Yesus nggak? Orang kalau punya mata jasmani, eye seeing, dia melihat Yesus, apakah semua orang hari itu yang melihat Yesus percaya? Tidak. Siapa nama murid Yesus yang tidak percaya? Siapa nama murid Yesus yang tidak percaya? Yudas, nggak percaya dia. Jadi tidak semua orang yang melihat itu percaya. Kita kalau baca di Alkitab, Yesus bahkan pernah mengatakan kalau kamu berbahagialah. Yesus pernah mengatakan, maaf, aku datang supaya yang melihat buta, yang buta melihat. Saya melihat saudara, hidup Kristen itu tidak bergantung pada iman. Iman itu tidak bergantung pada mata jasmani, tidak. Saya ingin menggunakan aplikasi di khotbah yang singkat ini dari Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Saya mohon saudara membacanya karena ini adalah konteks dari bacaan kita. Saya bacakan ya, ini ayat yang penting sekali. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di Alkitab. Tapi semua yang tercatat di sini dicantumkan supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Saudara, gimana caranya kita ini percaya? Kita hidup 2000 tahun setelah Yesus. Kalau saudara mau keraguan-raguan saudara hilang, kalau saudara mau kebimbangan saudara hilang, percayalah, bacalah Alkitab. Saudara senang dengan kalimat saya atau itu mah kalimat klise, saya udah tahu. Sekali lagi, cara untuk kita bisa beriman kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sekarang ini yang penuh dengan kebimbangan. Gak ada satu orang pun tahu kapan corona ini berakhir. Menurut saya adalah bacalah firman Tuhan. Mujizat Yesus lebih tebal dari Alkitab kita. Tapi semua yang dicatat di dalam Alkitab itu cukup untuk iman kita. Mau gak saudara percaya? Saya tutup dengan satu buah cerita di Markus 9 ayat 24, saudara-saudara. Di situ ada satu orang, saya lupa itu anaknya kenapa ya, sakit. Lalu dia datang sama Yesus dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau dapat, tolong sembuhkan anak saya. Yesus bilang, hah? Kalau engkau dapat, kamu gak percaya sama saya? Kata Yesus. Lalu Markus 9 ayat 24 itu mencatat, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di situ anaknya disembuhkan. Bingung ya, orang gak beriman kok disembuhkan. Dia bukan gak beriman, saudara. Dia mengakui ketidakberimanannya. Seperti Thomas mengakui ketidakberimanannya. Saudara, langkah pertama untuk jadi orang beriman adalah mengakui, aduh Tuhan susah nih percaya. Orang yang ragu-ragu bisa beriman. Orang yang beriman bisa ragu-ragu. Kalau orang tidak pernah ragu-ragu, gak pernah dia beriman. Karena semuanya bisa dijelaskan. Harus ada satu bagian yang tidak bisa dijelaskan. Sehingga kita punya rasa takjub kepada Tuhan. Terakhir saudara, saya cuma mau menggarisbawahi. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 29.
Karena Engkau telah melihat aku, Engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucapkan syukur Engkau memelihara hidup kami. Dan hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa buat sistem belajar online atau home learning yang berjalan sampai saat ini. Tuhan berikan hikmat baik kepada siswa-siswi maupun kepada Bapak Ibu guru, juga kepada setiap parent yang mendampingi anak-anaknya. Anugerahkan hikmat ya Tuhan. Berkati jaringan internet kami berfungsi dengan baik sehingga tidak ada gangguan pada waktu kami studi. Berkati ya Tuhan supaya tetap ada efektivitas sebagaimana ketika kami belajar di sekolah. Tuhan, hanya Engkau yang memungkinkan itu semua terjadi. Hamba berdoa buat keluarga besar SMAK Kota Tangerang, BPK Penabur, Jakarta. Tuhan yang menyertai supaya proses belajar ini berlangsung dengan baik. Setiap pihak diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Juga buat siswa-siswi kelas 12 yang sudah lulus dan akan masuk ke perguruan tinggi, Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat sehingga mereka bisa kuliah di jurusan yang tepat, di tempat yang memang Tuhan inginkan. Berkati ya Tuhan anak-anak SMAK Penabur kelas 12 ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus memohon supaya ada pemulihan dunia ini ya Tuhan, supaya betul-betul sembuh, sehat, dan kegiatan bisa berjalan lagi seperti sebelumnya. Kami menyerahkan situasi yang sulit ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mau memimpin dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan menerima pengutusan dan berkat. Bapak Ibu Guru dan anak-anak dipersilakan berdiri. Ia yang telah mengalahkan kematian telah menjamin keselamatan hidup kita. Maka hilangkanlah keraguan kita, sebab Dia sudah hidup. Teman-teman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu dan anak-anak silakan mengambil waktu hening sejenak. Tuhan Yesus memberkati.